Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Lintas Subang Bandung kilometer 12 Subang. Senang sekali Hansa Amira kembali menyapa sahabat Alsyifa semuanya dalam segmen Opsi Obrolan Penuh Inspirasi. Satu jam ke depan sahabat Alsyifa, insya Allah kita akan berbincang-bincang seperti biasanya dengan narasumber yang sudah bersama dengan Hansa di studio. Ada Umi Rifka di sini yang insya Allah akan membagikan eh pencerahan atau inspirasinya ya, terutama untuk sahabat Al-Shifa dalam hal ini adalah parenting ya. Sahabat nanti boleh bergabung untuk bertanya atau berbagi kisah atau cerita, boleh silahkan ya. Bisa dikirimkan via WhatsApp ataupun juga Telegram kami di 085317552553. Sahabat Al-Shifa juga jangan lupa ramaikan sosial media kami, baik itu Facebook, Twitter atau Instagram kami di @elshifa_radio. Dan Elshifa juga bisa didengarkan melalui streaming di www.elshifa.radio.com. Baiklah, mari kita sama-sama sapa terlebih dahulu Umi Rifka yang sudah bersama dengan Hansa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang nih Umi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuaca hujan, musim dingin. Apakah sehat terus semua keluarga Umi? Ya kemarin sih ada kena juga. Ada yang sakit. Demam-demam gitu. Tapi mudah-mudahan cepat pulih kembali ya. Insyaallah. Tema apa nih Mi yang akan dibagikan ke sahabat Al-Shifa untuk kesempatan sekarang ini? Ya, Ibu sebagai madrasah yang pertama ya. Ibu sebagai madrasah yang pertama. Jadi bagi anak-anak. Bagi anak-anak pasti ya. Karena memang lebih banyak waktu bersama dengan Betul, ibu ya pastinya ya di rumah daripada harus ya. dan harus ya. Ya, madrasah pertama, ibu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Boleh mungkin dibagikan ke sahabat Al-Shifa Umi bagaimana seorang ibu harus dan bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, sahabat Al-Shifa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Al-Shifa juga dalam kondisi sehat-sehat ya, dan selalu menjaga kesehatan ya di musim penghujan ya seperti ini. Sahabat Al-Shifa, kita doakan juga saudara-saudara kita ya di belahan Sumatera ya yang sedang Allah uji musibah yang luar biasa ya. Gitu ya. Semoga yang menjadi korban Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi berderajat syahid ya insyaallah ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat Allah kuatkan ya lahir dan batinnya. Dan sahabat Al-Shifa juga yang berkenan ya punya kelebihan-kelebihan pastinya ya. Pastinya ini kesempatan terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang dekat banget ya di negara kita gitu. Ya. Insya Allah ini bencana yang menurut saya sih luar biasa. Selama saya hidup ini ya, ini terbesar ya, melebihi tsunami ya. Banjir gitu terbesar. Ya. Ini cukup prihatin gitu ya. Tapi di sisi lain justru peran ibu yang di kondisi itu mungkin ya luar biasa itu. Kayaknya ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kondisi seperti itu pasti dia harus kuat ya, harus kuat untuk pertama membentengi dirinya, kemudian mensupport keluarganya ya. Mungkin kan ada kabar-kabar suaminya juga yang menjadi korban atau yang gimana anaknya yang masih kecil dan seterusnya ya. Nah, di situ mudah-mudahan limpahan rahmat Allah tetap tercurah ya untuk terutama untuk para korban di sana dan untuk kita semua. Ya, kembali kepada tema sahabat Al-Shifa. Tema kita kali ini katanya mendekati Hari Ibu ya. Betul. Saya senang sekali tuh kemarin guru ya, kemudian sebelumnya ayah ya. Betul. Hari-hari itu memang harus ada tema ya supaya kita punya jalinan apa istilahnya punya alasan untuk merawat cinta kasih itu ya, entah kasih secara sosial kemasyarakatan atau cinta kasih ke keluarga. Sebenarnya sih itu rangkaian kehidupan sehari-hari. Cuma kalau ada tema kayaknya harus spesial gitu ya. Harus spesial mengucapkan gitu ya kepada orang tua, pada biasanya ya patuh juga gitu ya. Beruntung gitu ya ada hari-hari yang dibuat oleh kita gitu ya, terutama pemimpin negeri ini. Ya sahabat Al-Shifa, menjelang Hari Ibu kita semua
punya ibu dan kita berperan sebagai ibu. Mungkin juga sahabat El-Shifa ada yang bercita-cita ya menjadi ibu pastinya gitu kan Betul. ya. Yang sudah jadi ibu tetap harus mengasah diri, yang belum punya kesempatan lebih ya untuk mempersiapkan diri gitu kan. Sahabat El-Shifa, peran ibu ya luar biasa ya, besar dan penting sekali di dalam keluarganya, terutama ini tema kita khususnya dalam pendidikan anak gitu ya. Karena peran yang utama itu kita kan madrasah ya. Dalam Islam kan seperti itu, kita madrasah pertama dan utama ibu gitu ya, bukan bapak gitu. Karena pastinya karena kita ibu ini punya rahim. Nah, di dalam rahim yang Allah karuniakan itu tempat bersemayamnya sumber daya manusia gitu ya, Betul. untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kayaknya luar biasa ya, Masya beruntung Allah. sekali gitu. Kita wajib bersyukur ketika Allah memposisikan kita sebagai seorang wanita ya, kemudian berperan sebagai ibu, dan Allah izinkan kita mengandung gitu ya, punya anak. Dan karena ada juga ya seorang istri yang memang bismillah tidak diizinkan Allah gitu ya, tidak takdirnya punya anak secara biologis, tapi rata-rata seorang ibu itu bersemangat ya untuk mendidik gitu. Jadi ada juga yang anak ideologis ya, anak-anak yang bisa dia rangkul, dia peluk. Nah, itu berarti kan menjadi seorang ibu tuh fitrah gitu, naluri gitu, nggak bisa dibikin-bikin gitu. Itu udah potensi dari Allah Subhanahu wa taala, karena seorang wanita itu punya potensi syuur ya. Syuur itu perasaan yang mendalam. Nah, perasaan itu punya fungsi untuk mentarbiyah anak-anak. Betul. Punya fungsi untuk sebagai pendidik perannya ya. Makanya TK walaupun seorang laki-laki itu ditunggu sih kehadirannya juga di TK ya, ke PAUD ya sekarang ya. Tapi kebanyakan kan yang berminat kan di situ kaum wanita gitu, karena tadi ya begitulah ya, potensinya bisa dia salurkan dan kecenderungan emosinya ya untuk mengasuh. Jadi ketika seorang ibu justru meninggalkan peran itu, sebenarnya sih kalau menurut saya ya pasti dia perang batin gitu. Nggak mungkin dia, taruhlah dia ambil karir ya lenggang gitu ya, dengan hati sekuat baja ya gitu ya, tidak memikirkan anak kalau memang Allah beri dia anak gitu kan, dan seterusnya. Dan sudah pasti hatinya juga ada lah sisi-sisi Keibuan. sedih gitu, pilu. Cuma bisa jadi dia lebih dominan itunya Kebutuhannya. mengejar karir berarti kan negatif ini ya konotasinya. Nah itu atau enggak seorang ibu yang tidak paham perannya gitu ya, dia ada di rumah sih ada di rumah, cuma peran mendidiknya kurang bisa dia dalami. Bisa jadi karena pengetahuan agamanya kurang ya, sehingga anak itu dalam dekapannya tidak bisa menjadi cikal bakal sumber daya manusia yang mumpuni gitu. Nah, ini yang kalau menurut saya sih banyak ya terjadi di masyarakat sekitar kita banyak gitu sekali, ya. Sedih gitu ketika memang ibu yang ada ya di sisi anaknya tidak memiliki tadi ilmu gitu. Mungkin juga semangat menuntut ilmunya kurang. Betul. Ya alhamdulillah sih kalau yang hadir di taklim pasti dia punya dinamika gitu ya, dari pola-polanya. Saya perhatikan seperti itu teman-teman, luar biasa gitu ya. Tapi kalau ke taklim aja enggak, minimal gitu kan. Taklim ibu-ibu kan marak gitu ya. Betul. Di dekat rumahnya pasti ada. Semuanya dia tidak dia ambil ya kesempatan-kesempatan itu. Akhirnya sungguh anak-anak itu tidak punya akidah yang baik, yang lurus, yang benar, tidak bisa beribadah secara sohih ya. Bahkan meninggalkan dengan ringannya gitu kan. Alhamdulillah mindalik gitu ya, ketawa-ketawa misalnya. Itu kan miris sih sebenarnya kalau dengar teman-teman yang bergabung di pembinaan ya, anak-anak SMA, SMP ya. Betul. Mereka tuh begitu, padahal yang dibina itu udah pilihan loh, yang bisa baca Quran, tapi ketika ditanya sholat mereka masih bolong-bolong gitu, dan itu tanpa beban. Iya, itu kan biasa kebayang aja. nih peran ibu di rumah itu seperti apa.
Walaupun ada juga anak itu sebagai ujian juga ada ya, maksudnya anaknya emang nggak soleh, udah disuruh nggak mau, misalnya udah ditempa dari kecil, cuman hasilnya seperti anak Nabi Nuh misalnya ya, itu bisa. Cuma ini mayoritas, masa sih semuanya Betul, tanpa ikhtiar semuanya ya. seperti itu gitu kan. Kalau saya berpikir sih bisa jadi ya kurang ya, peran ibunya kurang dimainkan, kan tinggal mainin peran gitu. Karena menjadi seorang istri atau ibu untuk bisa masuk surga itu ya, kalau bahasa kita ya sebagai seorang muslim tuh standarnya masih standar bukan ideal gitu, minimal ya kan. Rasulullah menyampaikan kalau seorang wanita itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, Betul. kemudian berbakti sama suami, udah masuk surga, nggak perlu sholat Masya sunnah, Allah. nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu sedekah, nggak perlu apa, itu kan standar ibadah minimal ya, yang memang wajib Seperti sangat gitu. mudah ya Mia. Begitu sebenarnya ya, Islam itu luar biasa gitu. Mudah ya. Nah, itu kenapa tidak dikejar seperti itu ya, itunya aja gitu ya. Nah, ini yang mungkin sahabat Elsifa yang belum paham ya. Jadi untuk masuk surga tuh gampang ya, mencari ridho suami itu nomor 3 ya. Yang pertama kan modalnya sholat wajib, puasa Ramadan, kemudian taat sama suaminya gitu ya. Tapi wanita juga menjadi penghuni neraka paling banyak Mi, walaupun mudah gitu ya. Ya begitu. Menuju Ya surganya. karena kita ini punya siklus haid yang break gitu ya dari ibadah. Nah, tadi ketika seseorang iman kurang, kemudian ilmu juga nggak nambah, itu bisa tertinggal karena nifas, karena apa, itu terjadi di masyarakat. Iya ya. betul. Ya miris lah gitu. Nah, insya Allah sahabat Elsifa yang kita punya ilmu ya, kita coba sedikit demi sedikit mengingatkan ya teman-teman sesama kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu pondasi dasar ya, pondasi dasar menjadi teladan itu tadi, sholat wajibnya harus dijalankan. Betul. Ya, kalau mau ambil ideal tepat waktu, kemudian khusyuk, anak lihatlah gitu bahwa ibunya itu sholat. Ini kan anak ibu tuh di rumah ya, ibaratnya kan gitu, bapaknya di luar ceritanya kan, mungkin anak jarang melihat bapaknya sholat 5 waktu misalnya ya, mungkin pagi atau malam atau apa. Tapi ibu, ketika anak itu melihat ibu dari kecil ya, pasti si anak kan ikutan tuh, biasa tuh ya, bayi itu kan Betul. balita tuh kan Betul. ya, lucu gitu di sisi kita, atau nggak pas denger azan udah ya akhirnya dia ngingetin gitu ya. Nah, interaksi-interaksi seperti itu kan pastinya terjadi. Nah, kalau udah balik dia dengan ringannya meninggalkan, ini apa yang terjadi gitu di rumahnya. Atau mungkin pertama pasti husnuzon kita udah dicontohin, cuma ternyata informasi yang lain lebih kuat misalnya. Betul. Ya, pilihan teman atau apa. Kan ada tuh komunitas yang mereka itu nggak mau dibilang sok suci lah, sok alim lah. Ya kalau sok sombong kan, identik emang nggak boleh ya. Tapi kalau dengan label itu mereka tidak ingin ya dapat label seperti itu, akhirnya mereka emang pilih nggak mau show, nggak dilihat orang sholatnya, tapi ya akhirnya ditanggung sendiri ya kesalahannya. Jadi kayak kebalik-kebalik gitu ya, dunia Saat anak-anak, dunia remaja yang tanda petik ya. Nah, tapi ketika pondasi itu kuat di rumah, dimanapun dia berada, dengan siapapun pasti dia kejar gitu ya. Misalnya ada informasi seorang anak kuliah nih di salah satu kampus yang ada dosen, pokoknya kalau lagi dia ngajar nggak boleh ada izin keluar gitu kan, nggak boleh. Nah, itu waktu sholat. Nah, dosen ini sampai habis nih waktu sholatnya, jelang habis deh gitu, asar ke maghrib kan pendek ya. Tapi si mahasiswa ini dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa izin memenuhi permintaan dosennya. Dia tetap apa yang terjadi, pokoknya ya Allah lah yang pertama dan utama gitu ya. Dan dia yakin pasti Allah akan menolong kan ya, apa yang dia ini kan dia ambil keputusannya. Jadi nggak takut lah sama manusia. Nah, itu kembali lagi kepada pondasi utama yang dia rasakan ya dari didikan seorang ibu gitu. Sampai ekstrimnya begitu,
pilihannya dunia dia tinggalkan ya, karena dia yakin ketika akhirat dikejar dunia ikut, kecil lah gitu, nggak tatap muka sama dosen, itu beneran nggak lulus loh ancamannya gitu kan. Elit lagi gitu ya, Iya. perguruan tingginya, prihatin juga sih. ada yang seperti itu gitu ya. Nah ini juga menurut saya masalah ya, ketika di rumah udah kuat terus kayaknya dibenturin dengan masalah yang kalau seseorang anak itu tumbuh dengan penuh kegalauan, nggak kuat akidah, akhirnya kan banyak yang nggak sholat, itu orang cuma dia sendiri yang Betul. keluar gitu kan dari kelasnya. Betul. Nah ini juga pendidik-pendidik sambungan dari keluarga-keluarga itu tentunya harus membentengi ya, tidak membuat peraturan-peraturan yang menyulitkan, membenturkan, yang bikin manusia itu menjadi kesulitan ya. kupur Tapi dengan memang pilihan. eranya saat ini tuh memang seperti itu. Mungkin karena era digitalisasi, terus kemudian kesetaraan gender, emansipasi wanita. Akhirnya wanita berkarir dan bekerja tuh kayak sebuah keharusan dan kebutuhan normal gitu ya. Terus kemudian juga ketika seorang wanita tidak bekerja tuh kayak dipandang nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Apalagi pendidikannya tinggi ya. S1, S2 jadi ibu rumah tangga, cuma ngasuh anak gitu. Betul. Sayang Balik lagi ke ijazahnya. dapur Balik gitu. lagi ke dapur, buat apa sekolah tinggi-tinggi. Nah sekarang mindsetnya kenapa jadi begini ya Mi ya? Ya padahal masa lampau tuh juga ada keluarga nih, orang tua yang memang membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan di rumahnya, Betul. karena perempuan itu antar juga balik ke dapur, sebenarnya itu maknanya dalam juga ya. Iya, Ada benernya gitu. Kalau betul. sekarang kan kebablasan. Kalau dulu ya kayak ekstrem kiri dan kanan gitu ya. Kalau dulu memang udah tahu ini paling ntar perannya perannya dia dibutuhkan. Padahal dua-duanya juga penting. Artinya belajar sampai akhir hayat, dari boyan sampai liang lahat, itu kan menjadi kewajiban seorang beriman ya, ketika manusia. dia diberi kesempatan. Bab dia nanti menghasilkan dari apa yang dia pelajari, mungkin kalau orang tua ikut hitung-hitungan udah berapa juta, itu puluhan juta kamu kuliah kok kamu nggak kerja gitu ya. Itu Betul. kan juga pemikiran yang Salah. tidak tepat lah gitu. Tidak tepat, karena ya nggak kepake ilmunya juga banyak ya, ketika kemudian dia taruhlah bekerja tapi nggak pakai ilmu yang dia S1-nya misalnya. Betul, banyak. Jadi kalau niat kerja itu cari uang, itu ternyata motivasi yang salah gitu. Salah ya Mi ya. Karena belajar itu kan ibadah ya. Apalagi bekerja untuk menambah kebutuhan rumah merasa tangga, kurang ya. membantu suami mencari nafkah. Itu nggak boleh ya Mi ya? Iya. Enggak, niatnya nggak boleh seperti itu, Niatnya kata nggak boleh Ustadz seperti Adi itu. Hidayat. Itu salah, bener nggak Salah. berkah. Betul. Nggak berkah. Tapi kalau diizinkan bekerja, bukan maksudnya menambahkan, dia istri bisa sedekah. Jadi kayak bukan menyepelekan ya. Ya tadi suamiku kurang, kan juga nggak bagus kan. Di sisi sang kowam juga jadi agak turun gitu ininya gitu kan. Kembali ke tema nih, malah jadi ke sana. Iya. Karena ini memang berawal dari situ ya Mi ya, Ya, karena ini kebanyakan udah, kelalaian ibu ya. jadi sekarang tuh melihat problem ekstrim banget gitu. Betul. Ekstrim banget dari hal seperti itu. Tapi tadi contohnya kan yang mahasiswa itu ketika kuat fondasi akidahnya, ibadahnya, dia teruji gitu dengan tantangan-tantangan yang mencoba menduakan Allah menjadi tandingan gitu ya. Betul. Tapi dia akhirnya memilih Allah. Tapi mirisnya tadi di satu sisi ada yang ya biasa aja, cengas-cengenges ketika meninggalkan sholat wajib. Yang wajib-wajib itu kan satu sisi. Nah itu potret gitu ya, ketika peran ibu tidak dijalankan. Nah ini juga mayoritas masalahnya di masyarakat. Betul. Ya. Nah kita kembali lagi ke peran tadi ya, peran seorang ibu. Yang pertama, teladan ya, menjadi teladan. Untuk itu kan anak. madrasah, berarti dia menjadi teladan. Kalau kita paham, itu menjadi konsekuensi. Oh, aku teladan, jadi aku harus apa kan gitu. Ya sebenarnya kan begitu, menjadi titik awal start ya. Kata Rasulullah, wanita itu madrasah. Dia harus jadi teladan dong. Ya kita
memainkan peran itu. Artinya harus banyak ilmu, kemudian banyak amal ya, menjadi contoh ya, dan seterusnya. Tinggal anak nanti ikut gitu ya, kebiasaan-kebiasaan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu praktis banget ketimbang ceramah, karena metode yang kedua emang nasihat. Kalau udah dicontohin nggak mempan gitu kan, Rasulullah juga kasih tahu ya, udah 10 tahun itu jatah kamu boleh pukul ketika anakmu nggak sholat. Jadi kan memang ketat banget. Betul. Kontrolnya ketat. Bab yang wajib gitu bahkan kalau saya pribadi juga nggak batas melebihi itu ya, tetap kita kontrol dong. Betul. Masa didiemin misalnya belum bangun, jadi saya nggak ada standar kecewa gitu ya. Ih belum bangun tuh ya. Kita ada di situ ya bangunin gitu kan. Betul. Pokoknya nggak ada toleransi kalau untuk perkara wajib gitu ya. Iya, betul. Walaupun kita punya range waktu sholat itu apa gitu ya, jadi tidak terlalu merasa kita tuh pengennya anak tuh ala waktiha gitu, as-sholatu ala waktiha. Padahal dimaksud as-sholatu ala waktiha itu ketika memang masih waktu zuhur, belum sampai asar, dimanapun dia sholat ya masih dapat gitu ya sholatnya. Jadi uzur-uzurnya yang di mata Allah juga mungkin diperkenankan, jangan sampai membuat terlalu kecewa gitu ya sang ibu nih gitu misalnya. Jadi tetap terus dengan istiqomah ya, mendidik itu, karena setelah dia jauh dari kita itu akan terkenang kan. Misalnya dia lagi tidak dalam pengawasan kita, tidak di rumah, pasti dia akan istiqomah ya. Belum lagi kita bicara membiasakan ke masjid lah dan susnya, enggak ya, enggak bicara itu. Artinya kita jadi teladan dulu. Nah itu efeknya dahsyat gitu ya. Seperti itu. Artinya teladan di sini kan ada kepayahan yang dilihat juga oleh anak gitu. Ya misalnya dia ada dekat kita, kita lagi sibuk ngurus ini ngurus itu, terus azan berkumandang, ditinggalin ya gitunya semuanya sholat. Itu anak tuh mengamati kan hal seperti itu gitu ya. Betul. Masya Allah gitu ya. Bagaimana dengan kondisi misalnya seorang ibu itu sudah capek, dalam kondisi lelah dan capek karena anaknya itu nggak mau gitu, nggak mau berubah gitu. Artinya disuruh sholat susah gitu kan. Ada yang mungkin entar tapi nggak dikerjakan, sampai pada kondisi si ibunya lebih memilih, sekarang kan lagi trennya nih di masyarakat itu adalah sehat mental gitu, atau menjaga kewarasan gitu. Nah ada istilah kayak gitu kan ya Mi ya. Nah itu ada beberapa ibu yang lebih memilih egois gitu, sehingga dengan alasan menjaga kewarasan, entah itu tanggung jawabnya diberikan kepada ayahnya gitu atau suami gitu ya. Dan atau bisa juga dengan ya udah biarin aja anaknya memang begitu susah dan lain sebagainya gitu, daripada mental saya rusak. Nah itu gimana tuh Mi kalau kayak gitu? Iya, sebenarnya sih kembali kepada firman Allah di surat Al-Ashr kan, demi masa itu kan visi misi gitu ya. Itu kan watawasobil haq watawasobi sober terakhir ya. Karena innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia itu merugi illa ladina amanu, kecuali dia beriman, wa amilus sholihat, kemudian dia melakukan amal soleh, watawasobil haq watawasobi sober. Nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Masya gitu. Allah. Kalau nggak pakai dua rambu itu rugi tetap gitu. Manusia udah derajatnya beriman, tapi ya kita kan memang tempatnya salah dan lupa ya. Kadang emang gitu, ada kecapean, ada keletihan. Tapi sebenarnya yang saya rasakan, pernah kan misalnya saya tuh malas, ntar nggak usah bangunin lagi deh gitu. Cuma nggak bisa, refleks kita ternyata itu udah bawaan sebenarnya. Sebenarnya mendidik anak itu bawaan, dan kita punya sabar yang nggak ada tepinya gitu. Karena kita ulang lagi tuh besoknya, bangunin lagi misalnya betul. janji gitu kan. Itu sebenarnya kalau memang hawa nafsu kita tidak dominan. Iya. Ya. Maksud istiqomah dalam keburukannya bener, besoknya enggak, kecuali pendidikan yang lain misalnya kan, mendidik yang lain. Kalau saya rasain sih gitu. Betul. Janjinya udah nggak mau ngingetin lagi, mulutnya nggak bisa gitu ya. Artinya itu kan udah potensi dan fitrah yang Allah kasih, kemampuan kita mendidik tuh bukan dari kita pribadi, bukan. Tapi kalau kitanya tadi egoisnya dominan, nafsu amarohnya juga nggak diturunkan, ya sudah, beneran tuh anaknya memang bener dibiarkan. Nah, itu sih kalau menurut saya
dua patokan itu kan, nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Kesabarannya sampai kapan? Ya terus sabar di surat Al-Imran yang terakhir ya. Ya alladzina amanus biru wasobiru warobit la'alakum tuflihun. Jadi ya orang beriman, sabarlah kamu. Kemudian biru sabar, kemudian tambah sabarnya, wasobiru warobit, ikat sabarnya. Kalau mau menang tuh mau happy ending tuh kayak gitu. Jadi stok sabarnya gak boleh habis. Karena mengajak kepada kebaikan, ya amar ma'ruf nahi munkar itu cuma modalnya sabar. Karena kita pengen sih hasilnya bagus, instan. Hasil aja Allah yang punya. Allah lihat proses, ngapain mikirin hasil gitu kayaknya sih, supaya kita tidak loyo. Betul. Kita udah usaha, udah ini, belum nih, atau enggak di akhir-akhir banget ya, taruhlah masih jalanin. Kita syukur dulu, karena orang yang syukur itu pasti Allah akan beri kenikmatan lagi kan ya. Terima dulu kondisi yang seperti itu, tetap optimis dan tetap sabar gitu ya. Artinya kalau kita terima kondisi anak seperti itu, kita tuh interaksinya ramah sama anak, penuh dengan kasih sayang, nggak intonasi tinggi, nggak apa gitu ya. Jadi satu anak lagi akhirnya menerima. Satu lagi nih Mi, untuk seorang ibu yang mungkin merasa bahwa dia tuh berperan sendiri gitu. Artinya suaminya mungkin hanya bekerja, mencari nafkah, udah pulang capek, lelah, tidur, makan, istirahat, udah gitu lagi. Besoknya terus seperti itu. Sampai sekarang ada yang disebut kelelahan mental itu bukan hanya dari proses mendidik anak saja, tapi juga peran suami yang juga tidak mendukung pengasuhan gitu. Nah, kira-kira kalau kayak gitu tuh Mi ya. Mungkin masalahnya di komunikasi kayaknya ya. Betul. Jadinya kurang ngobrol. Nah, itu emang masalah, karena pernikahan itu kata Bu Eli Risman 70% ngobrol. Bahkan ngobrol yang nggak penting gitu. Nggak penting diobrolin ya. Nggak perlu cari ada obrolan nih baru ngobrol, enggak gitu. Yang nggak, ya namanya ngobrol gimana sih mengeluarkan kata-kata. Gitu. Berarti itu kayaknya problem itu memang ya berarti. Tapi ada tipe yang memang seorang laki-laki yang memang menyerahkan seluruh pendidikan anak itu pada istrinya, pada ibu gitu, seorang ibu gitu. Jadi artinya ketika ada sesuatu hal, misalnya anaknya buruk di sekolah, entar disalahin si istri yang disalahin gitu ya. Kamu sih ngedidiknya misalnya gitu Mini. Kalau misalnya banyak yang mengalami atau mendapatkan pasangan misalnya yang seperti itu, nah itu gimana nih untuk menjaga agar ya ngobrol, evaluasi, karena kita kan punya evaluasi walaupun tidak perlu tertulis per berapa bulan sekali, misalnya setahun berapa persen, tapi pastinya adalah evaluasi itu harus. Jadi nanti ada perbaikan. Kadang-kadang kan pasangan nggak tahu kalau dia salah, tahu-tahu kan bola salju biasanya perempuan tuh. Betul. Nah itu yang harus dihindari, karena laki-laki itu nggak bisa nebak apa yang dirasa sama perempuan. Kebalik sama kita kan, kita tahu karena kita suurnya tadi ya, suurnya tuh dominan. Jadi memang harus diurai gitu. Kalau nggak bisa sendiri, lewat siapa gitu, supaya hal yang dirasa berat itu bisa diperbaiki gitu. Betul. Dan tidak berimbas pada anak-anak itu ya yang paling penting. Merasa sendiri nih ngobrol. Pasti kita beriman, suami beriman, terimalah apa masukan-masukan, karena dia juga semuanya ingin selamat kan. Betul. Ingin juga memiliki anak yang soleh dan solehah gitu ya. Baik Umi, kita akan jeda dulu sejenak. Sawal Syifa, kita akan lanjutkan lagi. Ini nampaknya tadi agak melebar nih ya Mi, tapi insya Allah intinya intinya sama, yaitu ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak ya, sebagai madrasah pertama yang dihadirkan di dalam rumah gitu ya. Memang harus dijalankan bersama-sama, baik itu ibu ataupun juga ayah, walaupun peran ibu lebih dominan gitu ya Mi ya. Untuk mendidik ya. Untuk mendidik anak dari dalam rahimnya dari kan, dalam rahim sampai lah ya ketika menyusui, apalagi 2 tahun kan deket banget tuh. Betul. Terasa deh bagaimana kedekatannya, sehingga seorang anak itu kalau lagi berdua emang nempelnya sama ibunya ya. Sama kita emang 9 bulan gitu. Seperti itu sih. Jadi tidak kemudian, walaupun laki-laki itu, suami itu penanggung jawab utama. Jadi kalau istrinya kurang ini kurang itu, sekolahin, ikut seminar, ikut apa, pantau gitu ilmunya. Kurang ini kurang itu gitu, supportnya di situ, karena beliau kan cari maisha, terus kembali ke kita, kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang muncul keluarga gitu kan, seperti itu.
Karena kewajibannya tidak hanya mencari nafkah saja ya, tapi juga membimbing istri dan anak agar Betul. selamat menuju surganya Allah Betul. Subhanahu wa taala. Yang Masya ditanya Allah. di akhirat kan bapaknya dulu. Tanggung jawabnya, pertanggungjawaban. Tentang pendidikan anak. Oh, Kan Masya kita Allah. istilahnya wakil. Mau disuruh apa taat kan. Betul, betul. Gitu. Ya, Masya Allah. Sahabat Al-Syifa, jika ada yang mau ditanyakan nih, terutama terkait dengan tema ibu sebagai madrasah pertama tentunya, silahkan bisa dikirimkan ke 085317552553. Kita akan jeda dulu sejenak. Setelah jeda berikut ini akan kembali lagi, tetap bersama kami hanya di 100,2 Al-Syifa FM, Radio Inspirasiku. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Asy-Syifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Asy-Syifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai. Dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Asy-Syifa Peduli. Seratus koma dua Al-Syifa FM, Radio Inspirasiku. Masih bersama saya Hansa Amira, masih dalam opsi obrolan penuh inspirasi. Dan kita masih bersama dengan Umi Rifka di segmen kedua ini, sahabat Al-Syifa. Masih dengan tema ibu sebagai madrasah utama dan pertama tentunya ya. Dan mudah-mudahan sahabat Al-Syifa tadi di segmen pertama bisa mengambil intisari ya dari tema yang sudah disampaikan oleh Umi Rifka. Kita lanjutkan lagi nih Mi ya, mengenai bagaimana seorang ibu bisa menjadi madrasah yang baik untuk anak-anaknya. Ya, sahabat Al-Syifa ya, kita sebagai wanita punya peran sebagai ibu yang memang sih itu tuntutan yang gak ringan ya. Kalau dibilang ringan juga enggak, Betul. dibilang berat juga benar gitu ya. Artinya bagaimana kita oleh Allah punya kewajiban untuk mewujudkan generasi yang ideal
gitu ya, generasi yang ideal. Makanya Rasulullah SAW juga memang menyampaikan ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi memang peran ibunya itu yang harus dimunculkan. Kalau masih jadi perempuan, wanita doang, nggak ada tuh surganya. Betul. Kan kewajibannya belum setengah din gitu ya. Iya. Nah dari sinilah akhirnya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya, terutama untuk saya pribadi dan sahabat El-Shifa semuanya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang ibu ya dalam mendidik anak-anaknya, yaitu yang pertama, dorongan ibu yang bertanggung jawab. Jadi ada, tadi kan kita di awal sudah membahas tentang akidah ya, sahih akidah, yang bersih gitu, salimun akidah, kemudian ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Nah ini ada dorongannya yang Allah udah tuntun untuk kita sebagai ibu, yaitu tadi juga sudah kita ulas ya, udah saya sampaikan bahwa seorang ibu, seorang wanita itu bisa masuk surga ya. Sabda Nabi SAW tadi, apabila menjalankan sholat 5 waktu, itu kan udahlah akidah, kemudian ibadah yang sahih. Sholatnya 5 waktu ditunaikan secara istiqomah lah dengan sholat 5 waktu. Ketika bulan Ramadan benar-benar puasa, apalagi kalau pastinya ditambah dengan adab ya. Betul. Jadi nggak kayak sahur sebelum tidur, itu juga ada tuh generasi ABG ya. Betul. Malas bangun sahur. Nah kalau ibu tidak seperti itu ya dalam mendidik anak, dia bangun, kan anak merekam banget ya memorinya, apalagi dalam pendidikannya itu menghidangkan sesuatu yang menarik gitu kan. Dalam pembelajaran ya, saum. Jadi artinya kita menjalankan kewajiban, rentetan yang kita bisa ambil, ibaratnya kita mancing tuh pakai jala gitu, dapatnya banyak, kita ngerjain satu tapi efeknya besar ya. Kemudian tadi dalam hubungan suami istri yang kita singgung tadi ya, menjadi problem kebanyakan rumah tangga. Jadi memang udah sholat 5 waktu, kemudian saum di bulan Ramadan, setelah itu taat kepada suami gitu ya. Jadi ngobrol, ada masalah disampaikan gitu kan, dan lain sebagainya. Ini dorongan ibu yang bertanggung jawab, itu maksudnya seperti itu. Dari poin-poin itu aja itu udah modal besar ya, kita menjalankan peran. Jadi artinya potensinya sudah Allah kasih, sesuai lah ya dengan kodrat kita. Kemudian motivasinya juga besar ya, motivasinya besar banget, udah dijalanin, beres deh gitu. Masuk surga deh, seperti gampang ya. Masya Allah. Jadi dibilang ringan iya, dibilang berat kalau tadi kendala-kendala bete, kesel ya, kemudian gemes, Nggak sabar, capek, emosi, itu manusiawi campur banget aduk, ya. Masya Allah. Itu tantangan. Jadi berat gitu, terasa beratnya di situ. Nah, kemudian kita mulai lagi dari rahim ya, yang memang ada di dalam diri kita. Kita harus punya motivasi, punya turunan yang banyak, niat ya, punya turunan yang banyak, karena memang dimulai dari benih yang bersemayam di dalam diri kita. Nah dari situlah pendidikannya juga diawali ya. Seorang ibu ya tambahlah solihah ketika sedang mengandung ya kan. Betul. Udah sholat, pastinya dia punya inspirasi banyak lah di dalam, tidak hanya wajib kan, manusia tuh serakah ya, nggak mau wajib aja mau yang sunnah, nggak mau sunnah itu aja mau yang ini yang itu, banyak banget ya. Betul. Nah itu keserakahan itu tersalur tuh di ibadah itu ya. Nah anak yang dikandung itu pastinya merasakan ya, merekam. Makanya ketika dia lahir tuh denger azan tuh asa pernah denger gitu ya. Gitu kan, memorinya ada, tenang bahkan sedih gitu. Jadi, ya. misalnya contoh aja nih sedikit ya, cucu saya kan datang, kalau di rumahnya dulu di tempat dia tinggal tuh nggak terdengar azan. Nah dia baru lahir memang ya, sejak lahir tuh jarang mendengar azan. Nah pas di sini kan saut-sautan, dia nangis tuh terharu gitu kayaknya, walaupun dia juga diajani kayaknya pernah denger deh gitu ya. Nah itu artinya panggilan itu memang fitrah kodrati sifatnya sejak dalam kandungan gitu ya. Nah kemudian untuk bab sholat juga Nabi Ibrahim kan berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Robbi ja'alni
Mukimah sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku menegakkan sholat. Itu kan yang pertama dan utama ya, tiang gitu ya. Betul. Yang agama itu adalah sholat. Nah, kemudian setelah itu hablum minannas juga ya. Ketika kita santun bersama anak-anak, bersama keluarga, tata cara kita berbicara dan seterusnya, anak artinya punya pilihan yang baik gitu, bicara sopan atau nggak sopan, karena yang kita contohkan. Tapi kalau model orang tuanya ya gitu deh ya, kurang baik ya, dia akhirnya di masyarakat juga ada kesan masyarakat itu, kok nih anak nggak sopan ya gitu kan. Berarti pengajarannya kan dari kita, ketika kita pribadi interaksi sama anak, nanti anak tinggal nerusin deh, tinggal nyontoh gitu ya apa yang sudah kita lakukan. Jadi dari rasa syukur kita, hamdalah rezeki dari Allah tuh anak-anak kecil biasa ya, ketika memang orang tua ngomong gitu, alhamdulillah ya rezeki nih dari Allah gitu ya, dia bersyukur. Terus kalau nggak dapet ya belum rezeki tuh, coleteh-coletehnya akhirnya kan keluar gitu. Betul. Ya rekaman-rekamannya, Insya Allah ya gitu. Kita jadi kadang kaget juga, padahal itu juga kan dari kita sebenarnya. Tapi ketika anak merespon hal yang sama, rasa syukurnya luar biasa ya. Betul. Akidahnya udah tertanam gitu ya, Insya Allah. Nah, kemudian ada 3 hal juga yang harus ditanamkan kepada anak-anak itu, mencintai nabimu, artinya dikenalkan kepada Rasul SAW. Akhirnya tumbuh cinta, tumbuh idola. Itiba itu apa istilahnya, ngefans ya. Itu yang jarang Mi. Itu yang jarang ya, lebih banyaknya fokusnya emang ke sholat ngaji gitu ya. Sementara mengenalkan Rasul di dalam rumah itu kepada anak-anak, itu yang jarang dilakukan oleh ibu-ibu dalam zaman sekarang ini gitu. Apa mungkin karena ketidaktahuan juga ibunya belum paham, apalagi nih harus disampaikan kepada anak gitu. Nah, kalau dulu kan ada sarana juga ya, mungkin film-filmnya atau buku-bukunya ya tentang hal itu, lagunya juga cinta Rasul, salawat ya dan seterusnya, itu bisa mengarah kepada mencintai Nabi, mencintai keluarganya juga. Jadi harus kenal keluarganya, sahabat-sahabatnya, luar biasa gitu ya. Kemudian mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran untuk baca, dan itu kan juga teladan ya. Betul. Dilihat ibunya, orang tuanya sering baca, udah selesai lah gitu. Anak itu sendiri pasti punya waktu ya untuk menjadikan Quran itu dibaca, yang akhirnya menjadi pedoman hidupnya. Nah, ketika ibadah-ibadah dilakukan dengan disiplin, ya insya Allah jauh dari kita pun ya, bahkan dia udah berumah tangga pun bisa meneruskan ya kebiasaan-kebiasaan itu kepada duriyah yang panjang itu ya, generasi seterusnya. Sepertinya itu yang sulit deh Mi, karena memang mayoritas ibu juga ya itu tadi kembali kepada sisi di mana dia egois gitu untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti misalnya di rumah lebih senang nyetel musik-musik hiburan yang untuk dirinya sendiri gitu ya, atau mungkin juga tadi tontonan HP dan lain sebagainya. Jadi momen menjadi teladan ini kayaknya yang paling sulit deh. Betul, apalagi mengajarkan Al-Quran dan memberitahu tentang kisah-kisah Nabi. Harus mulai dari mana nih Mi? Kira-kira nih? Dari cari ilmu. Dari berkumpul dengan orang-orang soleh di majelis taklim itu, tanpa kita harus berusaha apapun. Nyetrum itu kan, nyetrum artinya kita tersibroh gitu ya, arti tercelup Allah kan. Sibghatullah itu ketika kita punya lingkungan sholihah, kumpul di majelis taklim, pastilah yang didengarkan yang baik-baik. Betul. Orang datang lihat pengen kayak dia sholihahnya, dia cara ngobrol pasti terus ya, curhat di situ, punya teman solusinya juga benar gitu ya. Nah, dari situ akhirnya terurai ya hal-hal mungkin, aku masih nonton ini loh, drakor misalnya masih ini, akhirnya bisa lepas gitu, karena tahu mungkin itu kan dimulai dari ketika dia belum berkeluarga biasanya ya tontonan. Betul. Nah, ketika dia sudah berkeluarga, bukan berarti kebiasaan itu abadi, akhirnya kececer semuanya. Justru dengan peran barunya lama-lama terkikis, akhirnya hilang deh. Betul. Sebenarnya sih kalau peran ibunya benar-benar dimaksimalkan, itu akan teratasi dengan sendirinya, tinggal egonya kayaknya. Betul, karena memang orang-orang yang beralasan mungkin ya tidak mau mengikuti kajian atau majelis taklim, mungkin banyak alasannya Mi. Betul, kalau dulu mah
nggak tahu sekarang ya karena TV juga udah jarang ya Betul. lihat sinetron itu memang di jadwal taklim juga kayak ya bisa itu mah mana bersambung lagi gitu ya. Jadi mengganggu banget tapi kayaknya sih nggak tahu ya TV itu masih digemari nggak sih masih ya di Masih masyarakat kalau ya. untuk kalangan-kalangan tertentu sih. Kalau misalnya anak-anak sudah lebih ke gadget, kalau misalnya generasi milenial mungkin yang 30-40 sekarang juga udah beralih ke gadget ya. Paling masih ada penggemar mungkin usia-usia 50 tahun ke atas mungkin. Oh ya. Atau yang memang benar pure dia ibu rumah tangga itu Memang sih biasanya. saya perhatikan ada di rumah-rumah tertentu mungkin juga banyak TV itu jadi biar nggak sepi gitu, nyala aja ditonton nggak ditonton gitu kan ya. Iya, betul, Itu juga betul. saya baru oh iya oh gitu toh. Kenapa itu kok nggak ada yang nonton kok dinyalain biar nggak sepi gitu. Ya akhirnya ya begitu deh. Berarti dari sekarang nih sahabat Al-Shifa kalau misalnya selama ini banyak alasan untuk tidak ikut kajian atau majelis taklim, berarti langkah awalnya harus dipaksakan ya? Karena Ya banyak juga Allahumma paksa itu menjadi apa namanya bahasa ya yang harus kita viralkan. Emang harus semuanya tuh dengan pengorbanan ego tuh kan justru jihad tertinggi kan sebenarnya hawa nafsu tuh. Kalau udah sekali tuh subhanallah kan itu malaikat banyak pasti Betul. rindu gitu. Tapi kalau sekalinya belum di dobrak sama dia sendiri ya sudah akhirnya dia stuck ya akhirnya muncul problem-problem yang harusnya bisa selesai bisa diurai akhirnya numpuk gitu numpuk dia suntuk ya nauzubillah min dzalik akhirnya generasi yang harusnya dia cetak ya menjadi solihah menjadi soleh akhirnya menjadi beban ya di masyarakat. Tapi ada beberapa di masyarakat yang beralasan majelis taklim sekarang itu paling gonta-ganti seragam katanya gitu atau kesana kemari jalan-jalan. Ada sih yang gitu. memang seperti itu gitu kan. Mungkin yang mana ya kita mungkin ada pilihan-pilihannya. Saya lihat sih ada sih yang cuman yang namanya seragam pasti satu punya kayaknya karena itu udah naluri juga ya perempuan ngumpul dikit seragam. Betul. Minimal banget ya. Kita DC-nya apa DC-nya? DC ya, dress code Mau ya. ngapain aja gitu. Tapi kalau yang udah ngerti, udah deh ini aja nuansa warna. Nggak Betul. repot. Tapi kalau yang emang pengen banget pergi kemana sedikit aja, Sudah jalan-jalan trennya aja ya. udah. Nah itu beda lagi ya jam. Sudah Kita ikutlah trennya. kalau kita nggak cocok ya dengan hal seperti itu. Gitu. Dan banyak juga pembenaran-pembenaran lain seperti sekarang tuh digital, ilmu itu bisa dicari di gadget, di kajian-kajian di betul. HP gitu ya, Mi ya. Betul. Tinggal kalau kita ikut taklim kan ada filter. Karena kajian itu ya begitulah fitrah manusia ya. Ada yang menyesatkan, ada yang emang benar. Nah kalau kita nggak punya filter, nggak punya tempat bertanya gitu kan. Ibarat kita dampingi anak nonton deh. Cari ilmu juga harus punya pendamping gitu. Betul. Kan anak kalau masih awal-awal nggak tahu dia, tapi dengan kita arahkan dia nonton sendiri akhirnya ngerti, oh nggak bagus nih, nggak tersimpan di memori kan. Betul, Nah, betul. dengan kita punya lingkungan baik, kita mengkaji di medsos kita, kok dia ragu nih, nanya kan sama temen di taklim atau sama ustadznya. Jadi akhirnya dia punya filter gitu. Tapi bagaimana dengan pola pikir seorang ibu yang saya tuh misalnya cuma lulusan apa, nggak punya ilmu dan lain sebagainya. Udahlah urusan-urusan misalnya ngaji anak dan lain sebagainya. Udah nanti ngaji dia di guru ngajinya. Kalau urusan akademis nanti dia di sekolah sama guru di sekolahnya gitu. Nah sehingga akhirnya dia merasa bahwa aman-aman saja nih, nggak mengajarkan itu pada anak-anak. Nah itu gimana tuh itu? Ya kalau dia punya perpanjangan tangan tuh boleh, tapi kontrol kan tetap. Kalau nggak kontrol ya nggak ada filternya. Guru-guru itu kan kadang-kadang ada juga kan yang dia punya niatan ya pola pikirnya juga dia nggak guru ngaji, cuma pola pikirnya kan bisa menyesatkan juga, bisa mengajarkan apa dan auzubillah ya. Ada juga kan kasus-kasus ya. Betul. Karena saking percayanya boleh pergi misalnya kan. Iya. Kalau lawan jenis gimana? Nah itu kan nggak kontrol, ya tetap kontrol, tapi perpanjangan tangan mah boleh-boleh aja. Dia cari yang terbaik misalnya buat anaknya.
Kalau bisa juga dia ikut nimbrung lah, belajar, kan anak tambah seneng tuh. Boleh nih Mi bagikan idealnya nih, misalnya ya kalau secara teknis nih untuk gambaran dari mulai bangun, kan biasanya dari pagi bangun ya. Nah, Umi sendiri deh pada anak-anak gitu, dari mulai bangun entah itu tahajud atau subuh, apa nih yang dilakukan oleh anak-anak sama Umi. Terus ketika masa sekolah kan berarti sama gurunya. Nah, dari pulang sekolah sampai malam lagi untuk gambaran, biar juga sahabat Al-Shifa mungkin juga ingin ngambil contoh teladan dari Umi juga nih, Iya. ketika Umi membersamai anak-anak dulu Waktu di itu ya. masa-masa sekolah. Nah, boleh dibagikan Mi? Memang sih tanpa ditulis ya. Mm-mm. Kalau bangun tidur gitu kan, suami udah ke masjid tuh, berarti tugas kita kan. Mm-mm. Tugas kita untuk mengkondisikan anak-anak. Anak-anak. Yang laki, ada juga satu masa yang mendidik anak laki semuanya harus ke masjid tuh kan. Ada masa-masa seperti itu, ketika saya lihat dia udah harus ya melakukan itu. Jadi subuh itu kita keluar rumah gitu ya ke masjid. Nah, pulang kita jajan happy gitulah. Jadi anak punya kenangan baik. Jadi memang ibadah yang kita ajarkan ke anak itu harus ada nuansa gembira gitu. Nah, Kan anak betul. kecil itu senangnya gembira, senang lah Betul. kalau gembira gitu. Betul. Ya tidak perlu mahal kan tadi ya. Itu masih dikenang tuh sampai sekarang sama anak saya. Iya ya, kita ke tukang sayur beli kue tuh. Padahal saya juga lupa ingat ya. Jadi akhirnya yang sekarang nih anak saya jadi ketua remaja masjid lah. Itu gantian tuh, yang pertama, yang kedua nih. Terus Masya yang Allah. kelima nih disuruh lagi gitu kan. Terus dia bercita-cita, aku mau jadi ketua DKM. Artinya masjid menjadi poros ya, kegiatan itu udah termindset. Jadi semua tuh alhamdulillah aktif ya di masjid, hanya karena kitanya emang ngajak ke masjid dari kecil aja. Ya udah gede, Uminya juga ikut. udah gede iya dong. Oh, Masya Allah. Bahkan itikaf juga, waktu cuma saya sendiri yang itikaf di masjid rumah misalnya ya. Itu program-program seperti itu. Kalau dia udah besar, dia kan punya teman. Sayanya ditinggal taraweh, dia udah ngacir-ngacir sendiri, nggak tahu kemana. Jadi saya pikir nggak ada barengan nih ke masjid gitu kan. Jadi itu kecemburuan itu potensi ya ada gitu. Tiap masih kecil juga punya cemburu seperti itu. Dengar taklim, reward-rewardnya ada gitu kan. Walaupun Rp500 zaman dulu ya reward dengerin taklim supaya diem sama panitia. Artinya reward itu tidak momok modal besar, enggak, karena anak tidak melihat itu, karena apresiasi aja. Iya, Penting apresiasi, dikumpulin ntar H-10 menjelang Idul Fitri ditukar. Tukar, pernah anak saya dapat 200, dia cerita, Umi aku dapat 200 soalnya aku ngobrol gitu. Mungkin diingetin ada ngobrolnya, konsekuensinya nggak dapat 500 batin gitu ya. Saya mah nggak komentar rewardnya, bahagia banget ya mereka gitu loh. Jadi kita juga bisa ikutin kan pola-pola seperti itu. Dan itu yang akan diingat anak sampai dewasa ya. Iya, puasa juga dengan menu-menu chip yang mereka mau gitu kan. Ya akhirnya mereka bukan hanya wajib aja kan, saum sunnah nggak usah disuruh juga punya program sendiri. Betul. Tahu aku belum bayar hutang nih, kodok, punya kewajiban, ingetin aku ya Mi. betul. Itu kan di luar kontrol kita. Akhirnya ya sebaik-baik pendidikan Allah berperan di situ loh. Gitu ya. Itu pagi-pagi tuh ya seperti itu. Cuman sekarang kontrol tilawah juga jarak jauh lah gitu ya. Karena anaknya sudah dewasa ya. Saya mah cermin diri ya, nggak pernah coba dong kamu, nggak kita ini, selalu kita bahasanya tuh. Kan udah beda ya, beda dengan usia mereka gitu. Nah itu kemudian ya bersiap deh ke sekolah gitu kan ya. Nah mereka sampai sore pulang-pulang, waktu itu saya ngajar tuh TPA, ada kesan-kesan yang bagi anak tuh kehilangan, dia datang sayanya nggak ada. Terus pada lari ke masjid semua Ngikutin. menyusul. Saya suka sedih, cuma gimana ya, ini baru babak membuka. Aktivitas saya itu juga membuka TPA gitu kan, pakai baju seragam lari. Terus kata anak saya tuh, ini menurut saya tip ya buat orang tua, sebenarnya anak itu nggak suka ibunya tuh keluar rumah. Betul. Apalagi dia ada di rumah. kayak kita pulang kerja nggak ada orang kan, hampa rasanya gitu. Betul, ya. betul. Nah gitu, jadi anak itu menanti, dia ngomong, oh hari ini Umi nggak ke TPA nih. Proses dia jalan pulang ke rumah, ada di rumah nih gitu. Saya kan batin ya sedih dong dia, sayanya sore masih harus kontrol gitu kan. Walaupun pada lari juga ke masjid. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau
yang karir itu sebenarnya kalau anak mau protes mah dia protes walaupun alasannya kadang kan buat kamu. Sebenarnya anak Iya, itu betul. bukan materi yang diinginkan ya kalau Betul. bilang kasih sayang. Kebersamaan. Jadi kan ada usia-usia rawan yang Mm-mm. dimana tuh dekapan tuh nggak boleh diganti sama orang lain kan ada kan Betul. balita tuh ya. Jadi kalau Mm-mm. yang memilih itu subhanallah. Jadi memang anak saya sendiri kan S1 gitu ya. Tapi tidak yang satu sih bekerja itu juga bekerjanya di pesantren. Jadi anak pulang sekolah tuh bisa gabung kayak di sinilah gitu ya. Seperti itu. Tapi yang lain-lain nggak ambil karir. Yang dokter hewan pun menantu pun nggak ambil karir. Dia ya fitrahnya lebih dominan, nggak mau ninggalin anaknya. Gitu. Anak ya. Orang tua kan diskusi juga orang tuanya ya yang sudah kan 1 semester misalnya 10 juta gitu kan misalnya Betul. gitu kan. Ya kemudian dia memilih itu entah kapan nanti dia mau berkarir sebagai dokter hewan. Itu saya juga terharu gitu ya. Itu Betul. kan pengasuhan juga kan Masya karena Allah, ya. pengasuhan seperti itu. Kalau di waktu malam Mi, kebersamaan seperti apa bersama dengan anak-anak? Jadi waktu itu tuh karena anak saya full day saya melihatnya anak udah capek. Jadi TV itu udah nggak hidup ya, maghrib itu udah nggak hidup sampai besok pagi itu udah begitu modelnya. Jadi anak saya Isa udah tidur. Masya Allah. Jadi anak Isa udah tidur, saya mengejar mereka tidak ngantuk sebelum Isa itu datang. Itu yang PR saya iya. tuh justru jangan tidur gitu. Sampai saya Biar sholat Isya dulu gitu ya. tertidur belum azan Isya tuh saya dibangun sama orang, Umi belum azan, Umi jangan tidur dibalas gitu. Masya Allah ya. Jadi mengejar itu cepet banget Jadi tidurnya. sebenarnya kita tuh kan 1 kali 24 jam udah ada timingnya ya. Waktu sholat, sisanya mungkin kita isi dengan aktivitas yang lain gitu ya. Tapi kebanyakan kebalik nih Mi. Sholatnya yang waktu sisa. Oh iya. Dan kita juga seminggu sekali itu ada taklim anak kecil-kecil tuh. Memang waktu itu di pengajian kita dianjurkan, dianjurkan dimotivasi ya ada taklim ya melingkar. Itu kita melingkar juga kadang di masjid, kadang di rumah. Sampai sudah seperti ini jarak jauh kita Zoom. Jadi ada kerinduan. Padahal jarang banget sih sebenarnya nggak seminggu sekali juga. Pokoknya adalah Masya Allah. nuansa itu. Jadi anak itu memang haus ilmu jadinya. Tanpa kontrol kita udah kajian di sini. Aku mau ini mau itu dan tidak meninggalkan kajian-kajian kecilnya gitu. Masya Allah. Nah itu dia sahabat Al-Shifa. Contoh real kalau misalnya bertanya-tanya, nah, gimana nih Umi pendidikan terhadap anak-anaknya di rumah gitu ya. Nah itu bisa dicontoh tuh sahabat Al-Shifa dari mulai bangun subuh ya, sebelum subuh sampai menjelang tidur lagi. Ada waktu-waktu yang tidak bisa kita toleransi untuk aktivitas yang lainnya, itu adalah waktu ibadah atau waktu sholat. Dan terakhir nih Mi, pesan-pesannya untuk sahabat Al-Shifa untuk menguatkan tekad itu agar kita tuh benar-benar bisa menjadi seorang ibu yang benar-benar memberikan teladan gitu buat anak gitu, biar kita tuh nggak terlena dengan aktivitas pekerjaan, kesibukan gadget atau misalnya apa tadi ya, berkumpul bersama dengan ibu-ibu lain dan lain sebagainya gitu, agar bisa mengena gitu ke anak seperti halnya Umi pada anak-anak, akhirnya menjadi sosok ibu yang ketika anak-anak sudah dewasa dirindukan gitu oleh anak-anak. Insya Allah. Apa tadi? Pesan. Kita ya kita doa sama Allah kan dengan peran kita minta jadi hamba yang solihah, istri yang solihah, ibu yang solihah, kalau udah nenek yang solihah, Masya Allah. kemudian anggota masyarakat yang soleh. Itu menurut saya modal karena nggak lepas dari semua bimbingan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bikin kita tuh istiqomah. Kita mah sama ya, punya nafsu juga, nafsu capek, nafsu ya kalau lagi ngelihat medsos, udah lama ya nggak taunya nggak kerasa, ada nafsu-nafsu seperti itu. Saya selalu minta ya Allah bimbing ya Allah, kalau lagi buka YouTube, kan saya YouTube ya, kalau orang-orang mungkin Instagram ya gitu kan, karena saya tidak ingin terlena juga dari hal-hal yang mubah ya, yang sia-sia seperti itu. Artinya pertama memohon pertolongan kepada Allah, kemudian mencari lingkungan yang baik. Teman-teman yang solihah, yang dari ketemunya aja kita udah tercas gitu ya, belum lagi ngobrol-ngobrol yang lain, ngelihat kebaikan mereka, jadi cermin kan. Mereka itu selalu tadi ya teman-teman solihah itu ada di lingkaran kecil, lingkaran besar ya, taklim dan seterusnya. Tadi berdoa, kemudian punya teman yang baik. Nah itu yang membuat kita terinspirasi
masalahnya kan kita pengen istiqomah nih, taruh kita Betul. pengen jadi ibu yang baik, Mm-mm. melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kadang naik turun kan, Betul sekali. memang tabiatnya seperti itu, kondisi Iya. kita putur iman. Nah, supaya nggak puturnya terlalu jauh ya, Mm-mm. sedalam sumur gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. masih bisa ngangkat lah kalau putur, kita sadar sendiri atau disadarkan teman yang Nah, baik itu, ya itu manfaatnya gitu. Paling Mm-mm. 2 aja, doa dan punya teman yang baik. Teman yang baik pasti di sana ada ilmu-ilmu juga yang baik. Kalau kita nggak udah nggak zamannya nih baca buku tebel-tebel kayak gitu. Nah, Mm-mm. taklim yang sudah diolah ya oleh Mm-mm. ustadz-ustadz kan mudah dicerna tuh biasanya. Nah, Mm-mm. itu jangan absen lah. Masya Karena Allah. ilmu itu bantu kita mengamalkan, Iya, menuntut kita itu untuk mengamalkan, dan amal itu dimulai dari kita punya ilmu. betul. Secara makhluk ilmu Mm-mm. itu support kita gitu. Minimal kalau sudah mencari ilmu, sudah mendengar, sudah apalagi ada contoh teladannya gitu ya. Masa sih cuma masuk kuping kanan keluar Ya, itu kuping nggak kiri ya? mungkin. Heeh. Karena pasti Allah akan menggerakkan gitu ya, Betul, membimbing lah terutama betul. ya, terutama bimbingan Allah, karena kita suka menzolimi diri sendiri kan. Mm-mm. Ada doanya tuh ya, kita suka zolim, ngaku lah sama Allah gitu. Nanti Allah yang membalikan lagi. Masya Dan hati itu Allah. gini kan tadi ya, suka Mm-mm. bolak-balik. Betul. Para sahabat juga gitu, deket Rasul mah kita iman ya Rasul, kita jauh aja dikit, turun imannya gitu kan. Ya gitulah. Masya Allah, Umi inspiratif sekali Masya ya. Allah. Insya Allah ini bisa menjadi minimal buat saya pribadi ya. Dan mudah-mudahan sahabat Al-Shifa juga terinspirasi. Terima kasih banyak karena memang istiqomah itu sulit gitu ya. Ya, Tapi betul. kalau kita sudah disentuh hidayah oleh Allah, maka lanjutkan. Jangan futur terlalu dalam tadi, apalagi sedalam sumur gitu ya Umi ya. Umi terima kasih banyak atas Sama-sama, apa yang Ustaz. sudah dibagikan di siang hari ini ya kepada sahabat Al-Shifa dalam opsi. Sahabat Al-Shifa, mudah-mudahan terinspirasi dengan apa yang sudah dibagikan dan kita bisa terus berusaha dan berjuang ya untuk menjadi seorang ibu yang baik, yang solihah, yang bisa menjadikan generasi penerus kita itu generasi yang solih dan solihah, yang Amin. mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Shifa, tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan kita dalam opsi kali ini. Saatnya Hansa pamit undur dan juga Umi Rifka di studio, kami bersama pamit undur dari ruang dengar sahabat Al-Shifa semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.